Hutan bukan hanya sekedar rumah untuk satwa liar, tapi juga sumber makanan untuk manusia yang merawatnya. Masyarakat pedalaman sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, mereka sadar akan tanggung jawab besar untuk menjaga serta merawat alam. Salah satu faktor alam di daerah pedalaman belum rusak dan masih terjaga keasliannya adalah karena alamnya belum tersentuh oleh tangan-tangan kotor oknum-oknum pemerintah dengan dalih pembangunan, namun nyatanya merusak dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Di video kali ini, kalian akan melihat bagaimana melimpahnya hasil alam yang belum dirusak pemerintah. Alam yang dijaga memberikan hasil untuk manusia-manusia sebagai bentuk terima kasih. Mari kita terus menjaga alam, agar alam juga menjaga kita. Jadilah manusia-manusia bijak dan tidak rakus, agar kita bisa terus hidup berdampingan dengan alam. Pagi ini, pukul 7, kami berangkat dari Dusun Tubeket, Kepulauan Mentawai menuju hutan. Lebih khususnya, kami akan menyusuri sungai sampai ke pusat air terjun yang menjadi jalur penampungan air bersih untuk masyarakat Dusun Tubeket, Kepulauan Mentawai. Perjalanan kali ini kami berjumlah 4 orang, saya dan juga ditemani 3 warga lokal setempat. Cuaca hari ini sangat cerah, sesuai dengan prediksi kami. Karena cuaca yang buruk atau hujan akan berpengaruh pada hasil tangkapan. Jadi hari ini kami berencana belusukan ke hutan untuk menyusuri sungai sampai ke air terjun, tapi sekaligus menangkap udang sungai. Karena sungai di sini masih sangat alami, sehingga untuk hasilnya seperti ikan, belut, dan juga udang masih sangat banyak. Perjalanan memasuki hutan sampai ke air terjunnya kurang lebih menghabiskan waktu 2 jam perjalanan. Semakin memasuki hutan, semakin banyak bebatuan besar di jalur sungai. Ini menandakan bahwa lokasi air terjunnya sudah tidak jauh lagi. Jadi perjalanan kali ini, petualangan kali ini kita nyusurin sungai. Tadi sampai ke air terjun, kita nyusurin sungai di pedalaman Mentawai, di dalam hutan banget. Alamnya masih bagus. Nah, ini kita nyusur untuk panen udang. Jadi ini kita lagi berburu udang di sungai batu, sungai kering seperti ini. Karena biasanya banyak udang di balik batu. Ya, kayak lagu aja ya, banyak udang. Oke. Jadi kalian pengen tahu hasilnya, pengen lihat hasilnya bagaimana? Tonton video ini sampai selesai. Di sepanjang jalan menyusuri sungai, kami disuguhkan oleh alam dengan pemandangannya yang indah dan masih sangat terjaga. Terdengar hampir di seluruh sudut-sudut hutan, merdu kicauan burung, dan macam-macam jenisnya, serta suara yang berbeda-beda. Dalam hati saya berpikir, di sini masyarakat pedalaman tidak mungkin akan merasakan kelaparan. Jikapun ada yang masih kelaparan, sudah pasti karena orangnya yang malas untuk bergerak mencari rezeki dari hasil alam. Jika membandingkan kehidupan di daerah pedalaman dan di daerah perkotaan, tentu akan sangat jauh perbedaannya, mulai dari lingkungannya, cuaca, bahkan sampai kesejahteraan atau keamanannya. Namun terlepas dari plus minusnya, kita harus sadar bahwa dimanapun kita hidup, kita harus tetap bisa menjaga alam sekitar, karena apa yang kita lakukan pasti selalu ada hasil yang akan kita panen. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami sampai di ujung perjalanan hari ini, yaitu air terjun yang ukurannya sangat mini, tidak seperti air terjun yang biasanya kita jumpai di tempat wisata. Tapi, karena niat utama perjalanan ini bukan hanya sekedar melihat air terjun saja, maka tidak mengapa, di sini kami hanya sekedar melepas lelah perjalanan saja. Nah guys, gede ini dapat udang, Masya Allah, keren banget, gede banget. Wah, yang itu, Masya Allah. Nih. Masya Allah. Yuk berburu. Lihat, Masya Allah. Perjalanan pulang lebih santai, karena kami harus teliti dan jeli di setiap celah bebatuan dan juga ranting-ranting kayu sepanjang sungai yang menyimpan udang yang banyak serta ukurannya yang besar. Udang semua ini. Saya sebagai pendatang baru di pedalaman Mentawai, sepertinya kurang lihai. Berbeda dengan warga lokal setempat, warna udang dan batu serta kayu yang sekilas mirip tidak membuat mereka tertipu.
Ini baru separuh perjalanan. Perjalanan kita masih panjang. Kita nyusurin air terjun yang tadi. Sekarang kita istirahat dulu. Ya. Bagi saya, ini adalah kesempatan untuk mengambil banyak pengalaman dan ilmu dari mereka. Keramahan dan hangatnya interaksi mereka membuat saya merasa bukan seperti orang asing, tapi justru bagian dari keluarga mereka. Mentawa ini bos. Senggol dong. Semakin jauh kami menyusuri sungai, semakin banyak udang yang kami kumpulkan. Setiap kami membawa kantong plastik untuk wadah udang yang kami dapatkan. Mantap kali ini Pak. Insyaallah. Setelah setiap kantong plastik kami penuh, baru kami pindahkan ke karung yang kemudian dimasukkan dalam keranjang orek, tas keranjang tradisional warga Mentawai. Tidak terasa perjalanan kami dari pagi sudah menyentuh waktu siang menjelang sore. Dengan tangkapan yang kami rasa sudah cukup banyak, maka kami putuskan berhenti untuk istirahat dan mengolah sebagian udang untuk makanan kami siang ini. Gigi. Alhamdulillah. Tahap kedua ini. Tahap kedua. Tahap kedua. Ini obat. Masya Allah. Ini sudah paling sungai paling ujungnya, udah aliran sungai paling ujung. Kita masih lagi nyari-nyari, masih ada segini ya. Ini masih banyak juga, kita harus nyari di sungai-sungai seperti ini. Teman-teman lihat. Masya Allah. Ini sudah dibersihkan, siap untuk dibakar. Masya Allah. Aira. Setelah mendapat lokasi yang cukup strategis, kami membuat api dan juga mulai menusuk satu persatu udang ke stik bambu yang sudah kami buat. Setelah semuanya siap, sate udang siap dibakar. Itu aja terpanas. Udangnya sudah masak, waktunya kita santap. Sekaligus mengakhiri perjalanan berburu hari ini. Sampai jumpa di video petualangan di daerah pedalaman selanjutnya. Enak. Sekali ikannya. Tuh. Ai. Alhamdulillah. Tenan na buklo may tatakkel ini. Itu Pak Ustaz. Panen. Panen. Masya Allah. Panen tuh. Pak udang gajah panen tuh. Panen tuh. Oh, barang mentawanya. Teman tawanya tuh panen udang.